Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Priscilla, mahasiswi PPL dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya yang bertugas di Jemaat GKE Gloria Henda, Resort GKE Pulang Pisau. Saya akan menyampaikan renungan harian kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat 7 hingga yang ke-17 dengan perikop murka Tuhan terhadap Efraim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 7 hingga yang ke-17 ini menunjukkan betapa seriusnya kondisi rohani umatnya saat itu. Tuhan menunjukkan kemarahannya kepada bangsa Israel, khususnya suku Efraim, karena mereka terus memberontak meskipun telah diberi peringatan berulang kali. Tuhan sebenarnya tidak langsung murka, Ia lebih dulu memberi mereka waktu dan kesempatan untuk sadar lewat tanda-tanda dan bencana yang seharusnya menyadarkan mereka. Tapi respon mereka justru mengecewakan. Efraim malah semakin tinggi hati, bahkan mereka yakin bisa membangun kembali apa yang hancur tanpa bantuan Tuhan. Ucapan mereka setelah kehancuran bukanlah tanda keteguhan iman, tapi cerminan dari kesombongan yang menolak campur tangan Tuhan. Murka Tuhan bukanlah kemarahan tanpa alasan, tapi ini adalah bentuk keadilan dari Allah yang kasih-Nya telah ditolak berkali-kali. Ia marah bukan karena kebencian, melainkan karena cintanya yang tidak dihargai. Umatnya terus berbuat jahat, menyakiti sesama, hidup dalam kekerasan, dan membiarkan orang-orang lemah seperti anak yatim dan janda terabaikan. Mereka bukan hanya menjauh dari Tuhan, tapi juga kehilangan kasih dan kepedulian sebagai umatnya. Ada satu kalimat yang sangat kuat dan terus muncul dalam bagian ini, yaitu, tetapi semuanya itu tidak membuat murkanya surut, dan tangannya tetap teracuh. Yang dimana berarti Tuhan belum berhenti, penghakimannya masih berjalan karena umatnya belum juga bertobat. Ini bukan sekedar cerita lama tentang Efraim, tapi adalah sebuah peringatan bagi kita hari ini. Jangan-jangan dalam hidup kita pun ada banyak teguran Tuhan yang kita abaikan. Mungkin kita terlalu sibuk mengatur hidup sendiri tanpa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan hari ini mengajak kita untuk bercermin. Apakah kita sedang sombong seperti Efraim? Apakah kita merasa cukup kuat tanpa Tuhan? Kalau iya, saat inilah waktunya untuk berubah. Jangan tunggu sampai Tuhan benar-benar bertindak keras. Selama kita masih bisa mendengar firman-Nya, masih ada waktu untuk bertobat. Tuhan tidak menutup pintu pengampunan bagi kita. Dia selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali dengan hati yang hancur. Mari kita belajar dari kesalahan Efraim. Jangan ulangi pemberontakan yang sama. Tuhan ingin kita hidup dalam ketaatan dan pertobatan.
Ia tidak ingin menghancurkan hidup kita, tapi Tuhan ingin memulihkannya. Untuk mengalami pemulihan itu, kita harus bersedia merendahkan diri dan sungguh-sungguh kembali kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Firman yang keras namun penuh kasih, mengingatkan kami agar tidak hidup seperti bangsa Efraim yang keras kepala, sombong dan tidak mau bertobat. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dalam banyak hal kami juga telah menutup telinga terhadap teguran-Mu, mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan kasih serta perintah-Mu. Lembutkanlah hati kami, agar kami mau dibentuk dan diarahkan kembali kepada jalan yang benar. Kami bersyukur bahwa meskipun murka-Mu nyata, kasih dan pengampunan-Mu tidak pernah tertutup bagi mereka yang mau kembali. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami mencerminkan pertobatan yang sejati, menjauh dari dosa dan bersungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Bangkitkan dalam hati kami semangat untuk hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, agar pemulihan dari-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, keluarga kami, dan jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk jemaat GKE Kasih Bereng. Kami berdoa bagi pendeta, vikaris, penetua, diakon, dan seluruh pelayan gereja. Kuatkan dan tuntunlah mereka dalam setiap tugas pelayanan mereka. Biarlah setiap langkah mereka selalu selaras dengan kehendak-Mu, dan hidup mereka menjadi teladan bagi jemaat dan masyarakat sekitar. Berikan mereka hikmat, kesabaran, dan sukacita dalam melayani Engkau. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, serta pelayanan mereka masing-masing. Di tengah berbagai tantangan hidup, kiranya mereka tetap setia, saling menguatkan, dan terus bertumbuh dalam iman kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hanya dalam anugerah-Mu kami bisa bertahan hidup sesuai firman-Mu. Oleh karena itu, tuntun kami senantiasa dengan terang-Mu, dan jangan biarkan kami tersesat oleh kesombongan dan keinginan duniawi. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.